Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar tentang ilmu sholat tahajud yang kebetulan naskah bukunya penulisnya saya sendiri. Ada 81 pelajaran tentang sholat tahajud yang secara bertahap akan kita sampaikan. Untuk memulai kita baca dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah sebagai intisari dari seluruh isi Al-Quran, kita menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, setelah surat Al-Fatihah, sholawat kita sampaikan. Tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud, kepastian untuk mendapatkan hidup yang sukses. Nah, saudaraku, kata kepastian ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Karena di dunia ini ketentuan dari Allah tentang kepastian itu tidak pernah dirubah oleh Allah, tidak pernah dirubah oleh Allah. Kalau kita menanam pohon pepaya, maka di kemudian hari pasti berbuah pepaya. Tidak mungkin pohon pepaya yang kita tanam itu berbuah durian. Nah, itu prinsip yang sangat penting bagi kita. Tidak mungkin ketentuan Allah bahwa laki-laki tidak bisa hamil, tiba-tiba ada laki-laki yang hamil. Nah, itu suatu contoh kepastian dalam hidup ini. Nah, saudaraku semuanya pasti sudah mengenal apa itu sholat tahajud. Tetapi tetap kita mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Semakin dalam kita menyelami lautan ilmu sholat tahajud ini, semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita ketahui atau kita dapatkan tentang sholat tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semua, kita langsung melihat ke bukunya ini. Ini bukunya ini. Jadi naskah buku ini saya sendiri yang menulis kebetulan. Nah, judul bukunya itu Ahli Sholat Tahajud Pasti Menjadi Miliarder. Nah, kemudian di subjudulnya kita tulis judul kecilnya ya, kita tulis jangan berlama-lama menjadi orang miskin. Nah, ini kan menjadi pemicu bagi kita semua sebagai orang Islam bahwa hidup di dunia ini kita harus sukses. Kita harus berhasil hidup kita ini di dunia ini. Nah, kita lihat materi-materi dalam buku ini. Ini gambar tadi saya tunjukkan ini judul temanya ini, judul materi kita yang pertama. Sholat tahajud, kepastian untuk mendapatkan hidup yang sukses di kemudian hari. Nah, dalam konteks ini saya itu sedang merintis adanya
komunitas sholat tahajud yang saya beri nama HKtindo. HKtindo itu Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Jadi kita berharap keluarga kita itu semuanya mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Nah, baiklah kita lihat satu persatu apa materi yang bisa disampaikan di dalam tema yang pertama kita ini. Yang pertama adalah kita mencermati surat Al-Hajj, yaitu surat ke-32 ayat ke-77. Wahai orang-orang yang percaya kepada kebenaran isi Al-Quran, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu Allah, dan berbuat kebaikan. Pasti di kemudian hari mendapatkan kesuksesan. Dan ini ayat ini itu luar biasa. Kepastian dari Allah bahwa barang siapa orang Islam yang benar-benar sholatnya itu hidupnya di dunia pasti sukses. Nah, perintah untuk mengerjakan sholat ini akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, itulah perintah Allah untuk mendirikan sholat dan selalu melakukan perbuatan yang baik menurut ketentuan dari Allah. Masih ingat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami bisa berbuat baik hidup di dunia ini. Kenapa? Karena janjinya Allah, orang-orang yang sudah berbuat baik pasti akan diberi banyak kenikmatan hidup di dunia ini. Nah, kemudian kedua syarat itu, sholat dan berbuat baik, menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana sekeping mata uang, ya kan? Di satu sisi perintah sholat, di satu sisinya perintah untuk selalu berbuat baik. Nah, kedua syarat itu kita baca dulu ya, merupakan jaminan dari Allah bagi siapa saja yang ingin mendapatkan berbagai kesuksesan hidup di dunia ini. Nah, syarat yang pertama tadi, kita harus mendirikan sholat. Ternyata makna dari ayat tersebut termasuk sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini menjadi fokus perhatian kita, menjadi kajian utama kita. Kita tidak membahas topik-topik yang lain. Kita fokus tentang sholat tahajud. Karena begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud, sehingga perlu kita cermati satu persatu. Baiklah, kita lanjutkan. Salah satu sholat yang harus didirikan dan tertulis di dalam Al-Quran itu adalah sholat tahajud. Jadi perintah sholat tahajud itu benar-benar ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil,
wahai orang yang sedang berselimut. Nah, ternyata makna berselimut ini sangat luas sekali. Bukan sekedar kita tidur memakai kain selimut, bukan. Ternyata wahai orang yang berselimut, maksudnya orang yang diselimuti masalah, orang yang diselimuti kekurangan ilmu, orang yang diselimuti kekurangan uang misalnya, itu orang-orang yang sedang berselimut itu. Bukan sekedar mempunyai makna sesederhana yang mungkin dibaca oleh kita-kita ya. Nah, jadi orang yang punya, singkat cerita ya, orang yang sedang mempunyai banyak masalah itu harus bangun di tengah-tengah malam. Nah, kemudian mendirikan sholat tahajud. Karena kalau sudah mendirikan sholat tahajud secara rutin, maka Allah pasti akan mengeluarkan orang itu dari semua masalah yang dihadapi. Misalnya kita sedang kuliah, kok dipersulit oleh dosen kita, misalnya, nah itu nanti tahu-tahu kita dipermudah oleh dosen kita itu. Artinya yang menyelimuti persoalan-persoalan yang menyelimuti kita itu akan dihilangkan oleh Allah. Nah, kemudian kita mencatat bahwa sholat tahajud itu wajib kita kerjakan di setiap malam hari. Kenapa? Karena perintah Allah itu, apa saja yang sudah menjadi perintah Allah itu harus kita kerjakan. Gitu. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh pilih-pilih. Wah, saya senang perintah Allah yang ini, nah, saya senang perintah Allah yang ini. Sementara perintah-perintah Allah yang lain tidak mau mengerjakan. Nah, itu ternyata tidak boleh ini di dalam agama Islam. Nah, apa gagasan yang lain dari sholat tahajud itu? Setelah kita melaksanakan perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud tersebut, kita harus selalu melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan yang buruk pasti dilarang oleh Allah. Nah, ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya apa? Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah yang berkuasa di hari pembalasan. Allah lah penentu balasan atas setiap amal perbuatan manusia. Jadi sekecil apapun amal perbuatan baik kita, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Sekecil apapun amal perbuatan buruk kita, tentu kita akan dihukum oleh Allah. Bahasa mudahnya begitu ya. Nah, perintah sholat ini, perintah sholat tahajud ini, kapan pertama kali diberikan oleh Allah? Saya banyak bertanya kepada orang-orang, banyak yang tidak mengetahui. Nah, kebetulan suatu saat saya membeli buku tentang sejarah sholat. Nah, di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad setelah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro itu, kemudian beliau pulang ke rumah, malamnya tidur di rumah kan. Nah, pada hari kedua menjadi Nabi, di tengah malam Nabi Muhammad sedang tidur.
dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang berselimut, gitu. Bangunlah dan dirikanlah sholat tahajud. Nabi Muhammad kemudian menjawab, saya belum bisa sholat tahajud. Malaikat Jibril kemudian menjawab, akan saya ajari. Jadi Nabi Muhammad bisa sholat tahajud itu diajari oleh malaikat Jibril. Nah, tetapi yang perlu kita catat adalah bahwa ternyata perintah sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya seperti puasa, ya kan, sedekah atau dan banyak amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, itu artinya apa? Artinya setiap orang Islam perlu memperhatikan ini, bahwa sholat tahajud itu amal pertama yang harus kita kerjakan. Saudara-saudaraku masih ingat kan? Ada informasi bahwa amal pertama yang akan dihisab oleh Allah itu nanti adalah amal sholat, kan? Nah, itu maksudnya ternyata amal sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya. Artinya ketika amal kita sholat tahajud itu ada, maka amal-amal yang lainnya itu dinilai baik oleh Allah. Tidak akan diperiksa macam-macam lagi karena wah, ini ahli tahajud ini, gitu. Jadi ahli tahajud itu dapat dipastikan tidak akan mau melakukan perbuatan jahat apapun bentuknya, karena Allah selalu melindungi, selalu menjaga orang tersebut. Seandainya orang tersebut mau berbuat jahat, pasti dicegah oleh Allah. Itulah pentingnya sholat tahajud. Nah, ini yang perlu saudara-saudaraku catat, bahwa amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah itu adalah sholat tahajud itu. Nah, kemudian jika lanjutannya ini, sungguh sholat tahajud itu harus dapat menjadikan pelakunya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk. Sholat tahajud itu sanggup dan mampu mencegah para pelakunya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Ingatlah saudaraku, hanya Allah yang menjadikan kita sukses dalam kehidupan di dunia ini. Nah, apa yang perlu kita cermati dari informasi yang barusan saya baca itu, bahwa dengan kita melakukan secara rutin amal ibadah sholat tahajud di setiap waktu malam hari, maka Allah itu akan memimpin kita, akan memimpin hidup kita. Kita tidak mungkin akan tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu artinya ada kepastian orang-orang yang malam-malam mendirikan sholat tahajud itu akan sukses hidupnya di kemudian hari. Nah, sebagai contoh, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri dari keluarga yang tidak mampu. Ayah saya orang biasa, ibu saya enggak bekerja, tapi alhamdulillah tiap malam sholat tahajud saya bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah S3 di Unpad. Nah, itu tidak masuk akal.
Kok saya nggak punya uang kok. Tiba-tiba saya ikut seleksi, bisa lolos, bisa diterima. Nah ini saya bukan ria ya, tapi ini contoh nyata gitu. Ternyata banyak juga orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia ini karena rajin mengerjakan sholat tahajud. Nah itu, jadi yang luar biasa dari perintah sholat tahajud ini adalah kita disuruh bangun malam. Nah kalau manusia tidur terus-menerus sampai pagi, nah berarti kan tidak mengerjakan sholat tahajud, ya kan? Nah itu, nah jadi sangat jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk bangun malam itu tentu banyak sekali hikmahnya bagi kita. Nah kemudian pada informasi yang lain, jika hidup kita sukses di dunia ini, maka dapat dipastikan hidup kita di akhirat juga sukses. Apabila hidup seseorang itu tidak sukses, maka di akhirat dapat dipastikan juga tidak sukses. Ini maksudnya begini, maksudnya barang siapa di dunia itu hidupnya sengsara, ya karena faktor apapun lah ya penyebab sengsaranya itu, maka di akhirat pun orang tersebut itu hidupnya juga sengsara. Nah ini yang banyak orang belum mencatat bahwa kehidupan akhirat nanti merupakan kelanjutan dari kehidupan kita di dunia ini. Nah itu, jadi yang dimaksud sukses itu antara lain kita hidup di dunia ini tidak sengsara, ya kan? Kalau ya mohon maaf, kalau saya hidup di dunia ini, mohon maaf ya, contoh yang mudah itu, banyak orang yang hidupnya sangat berat di dunia ini. Nah itu berarti kan dalam bahasa mudanya hidupnya sengsara di dunia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dalam keadaan sengsara. Karena jadi, ini ada informasi, banyak orang punya pendapat gini, biarlah hidup di dunia ini sengsara ya, toh nanti di akhirat hidupnya enak gitu. Nah itu sesuatu yang tidak logis, karena kehidupan di alam akhirat nanti itu merupakan kelanjutan dari kehidupan di alam dunia ini. Nah jadi barang siapa hidupnya enak di dunia ini, beragama Islam ya kan, nah di akhirat tentu enak hidupnya nanti. Nah itu, jadi ada kepastian bahwa orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud itu hidupnya tidak akan sengsara. Itu sudah terbukti oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya dengan sudah mengerjakan sholat tahajud rutin dan di setiap malam hari itu, Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan hidup kita. Allah akan melindungi perjalanan hidup kita. Nah, dan di dalam surat Al-Asr, saya yakin saudara-saudaraku pernah membaca ya. Wal asri itu apa maksudnya? Ternyata ada yang menerjemahkan demi waktu gitu kan. Tetapi ada juga yang lebih tepat menerjemahkannya, yaitu perhatikanlah waktu. Nah, maksudnya
waktu di malam hari itu diperhatikan. Jangan sampai waktu di malam hari itu terlewatkan begitu saja oleh kita. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, waktu di malam hari itulah waktu kita mengerjakan sholat tahajud. Kan tidak boleh mengerjakan sholat tahajud pagi hari, ya kan? Mengerjakan sholat tahajud kok siang hari, ini kan nggak boleh. Mengerjakan sholat tahajud kok sore hari itu pasti tidak boleh. Karena sholat tahajud itu ketentuannya dari Allah itu di waktu malam hari dan sesudah kita tidur. Meskipun tidurnya hanya sebentar. Enjoy. Nah, baiklah, kita lanjutkan sesuai dengan buku yang kita tulis ini. Siapa saja yang buta ketika hidup di dunia ini, maka pasti orang tersebut hidup di alam akhirat juga dalam keadaan buta. Itulah sebabnya sebagai orang Islam harus bangun di tengah malam dan kemudian bersegera mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Di saat jutaan manusia sedang tidur melupakan perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud. Nah, di alinea ini itu ada kata-kata buta, ada kata buta. Buta itu ternyata bukan dipahami secara fisik. Misalnya ada orang buta, matanya jalan tertatih-tatih gitu ya kan. Itu orang buta beneran. Nah, yang dimaksud buta di dalam Al-Quran itu ternyata buta tentang ilmu sholat tahajud. Nah, jadi dalam konteks sholat tahajud ini, orang-orang yang buta itu tidak melihat bahwa sholat tahajud itu sangat-sangat penting sekali. Nah, sehingga dikatakan buta karena tidak melihat ilmu tahajud ini. Nah, barang siapa di dunia ini tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan lah bahasa mudahnya itu, perintah-perintah Allah, tidak memperhatikan larangan-larangan Allah, maka hidupnya pasti sengsara. Itu rumusnya Al-Quran itu di sana. Nah, salah satu isyarat dari sholat tahajud itu, orang yang tidak mengerjakan tahajud di malam hari berarti melupakan Allah. Nah, artinya apa? Kalau Allah kita lupakan, nanti Allah melupakan kita juga. Pas kita butuh pertolongan Allah, Allah tidak menolong kita. Itu. Pas kita butuh diberi rezeki yang besar oleh Allah, Allah melupakan kita. Nah, jadi kita tidak dikasih apa-apa oleh Allah. Itu maksudnya melupakan Allah itu kita meninggalkan Allah. Nah itu. Nah, kita lihat alinea berikutnya. Barang siapa melupakan perintah Allah, maka Allah juga melupakan orang tersebut. Artinya Allah tidak mau menolong dan melindungi orang tersebut. Orang tersebut tidak diurus dan tidak dipimpin lagi oleh Allah. Jika Allah sudah meninggalkan orang tersebut, maka datanglah setan kepada orang tersebut untuk menyesatkan orang ini supaya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Nah, kita urai satu persatu ya. Jadi kalau orang berani melupakan Allah, berarti Allah juga akan melupakan orang tersebut. Bahasa mudahnya itu,
Allah akan meninggalkan orang tersebut. Nah, kalau seseorang sudah ditinggalkan oleh Allah, maka bahasa agamanya itu setan akan mendekat kepada orang tersebut. Nah, setan itu selama ini kita juga salah memahami itu. Setan itu pikirannya makhluk yang menakutkan gitu ya kan. Setan itu makhluk yang menyeramkan gitu ya. Padahal arti yang sebenarnya setan itu artinya penipu. Itu. Kalau kita meninggalkan Allah, maka akan berdatangan para penipu kepada kita, mau menjerumuskan kita gitu. Kita diajak misalnya makan narkoba atau apa gitu, itu berarti sudah ditinggal oleh Allah. Betul. Nah, misalnya tanda-tanda orang yang ditinggal Allah itu berteman dengan para penipu. Ya kan? Karena penipu itu tahu orang itu bukan orang yang dekat dengan Allah, bukan orang yang dilindungi Allah. Maka para penipu itu akan berduyun-duyun mendekat kepada orang itu dan mempengaruhi orang itu supaya mau ikut berbuat jahat, mau meninggalkan Allah. Nah, di dalam Al-Quran setan itu kan ada dua, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Kalau dari golongan manusia itu yang paling berbahaya, karena kelihatan oleh kita tapi menjerumuskan kita. Nah, tetapi kalau jin atau makhluk halus itu kita tidak bisa melihat kan, itu jinnya di mana ya kan nggak melihat. Tapi ingat, jin itu membisikkan sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Nah, ini ada pengalaman luar biasa. Seorang wali Allah itu sedang sholat tahajud, tiba-tiba mendengar suara, mulai sekarang kamu tidak perlu sholat lagi gitu katanya. Suara itu mengatakan gitu. Nah, kemudian wali tersebut langsung menjawab, kamu pasti bukan Allah, kamu pasti setan, pergi sana katanya. Nah, kenapa wali tersebut sangat yakin bahwa suara itu bukan suara Allah? Karena suara Allah itu tidak bisa didengar oleh telinga kita. Mata kita juga tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau kita mendengar suara, apalagi suara itu menyuruh kita tidak sholat ya, bagi menyuruh kita berbuat jahat, wah itu pasti setan, itu penipu, itu yang mau menipu kita. Gitu. Jadi kita harus paham betul ya bahwa apa yang bisa kita dengar dengan telinga kita itu pasti bukan suara Allah. Nah, wali itu kan paham kan, wah masa saya disuruh tidak sholat lagi ya. Tapi ada kejadian di Jogja itu, tetangga saya itu usianya udah 80 tahun tiba-tiba berhenti sholat. Kan masyarakat pada akhirnya ada, loh Pak Haji kok sekarang nggak sholat lagi? Nah, sholat saya sudah dapat perintah katanya, mendengar suara sholat kamu sudah cukup gitu. Nah, ini kan pasti salah. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap wajib mengerjakan sholat. Itu. Nah, contohnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu seorang nabi, tidak pernah berhenti sholat ya. Apalagi kita orang biasa. Nah, itulah yang dalam pergaulan hidup sehari-hari di dunia itu, setan itu musuh kita. Karena mau menipu kita kan. Mau menipu untuk berbuat jahat, mau menipu untuk menyesatkan kita dari jalan hidup yang benar. Nah, kemudian tadi itu risikonya kita melupakan Allah. Jadi orang yang malam-malam
tidak mengerjakan tahajud, berarti melupakan Allah pada malam itu. Nah, kemudian orang yang bertahajud di setiap waktu malam hari dapat dipastikan tidak akan dipimpin oleh setan yang terkutuk dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Nah, banyak kejadian kita perhatikan ya, ada orang kok tiba-tiba berbuat jahat, ada orang kok tiba-tiba berbuat aniaya, kok ada orang tiba-tiba menipu orang lain. Nah, itu pasti dia dipimpin oleh setan, ada yang mempengaruhi gitu. Karena pada hakikatnya manusia itu manusia yang suci, pada hakikatnya manusia itu makhluk yang mulia. Jadi kalau sampai ada orang kok memasuki kehidupan yang buruk, berarti dia hidupnya sudah dipimpin oleh para penipu, oleh para setan itu. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Nah, Allah selalu melindungi dan menjaga orang-orang yang malam-malam bangun dan malam-malam mengerjakan salat tahajud. Itulah kepastian hidup yang harus kita pahami, bahwa tidak ada yang sia-sia orang yang sudah mengerjakan salat tahajud di waktu malam hari. Nah, kemudian apalagi informasi yang perlu kita ketahui? Didominasi orang yang berhasil dipimpin oleh setan atau para penipu itu pasti hidupnya akhirnya sengsara. Contoh, orang yang tadinya orang baik-baik kok dibujuk temannya main judi, ya kan? Kok mau gitu ya kan? Akhirnya ikut-ikutan main judi. Kalau judi zaman dulu itu judinya secara langsung, ya kan? Nah, sekarang judinya online. Nah, itu kan lebih hebat lagi kan. Nah, orang-orang yang berhasil digiring untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu pasti orang tersebut hidupnya sudah dipimpin oleh setan, tidak dipimpin oleh Allah lagi. Karena Allah itu tidak pernah menjerumuskan hambanya untuk berbuat yang tidak benar. Nah, kemudian terbukti, ya kan, setan itu wujudnya berupa manusia dan jin. Kalau jin itu makhluk halus, kita tidak bisa melihatnya. Maksudnya kalau orang biasa lah ya. Kalau orang-orang yang ilmunya sudah tinggi, bisa jadi bisa melihat itu. Nah, seringkali manusia itu mendengar bisikan dari setan ya, supaya melakukan perbuatan jahat. Nah, bisikan tadi bisa jadi tidak terdengar oleh telinga kita, tetapi kita kok tiba-tiba kepikiran gitu kan. Kok harus begini? Kok harus begini gitu kan. Nah, itu hati-hati itu. Selama bisikan itu di dalam hati kita itu menyuruh berbuat tidak baik, nah pasti bukan dari Allah itu. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian sebagai contoh, orang yang mau bangun di tengah malam serta mendirikan sholat tahajud, kalau mendengar bisikan dari setan, misalnya gini, hari masih malam, ayo tidur lagi. Jika kemudian orang itu memilih tidur lagi, tidak jadi bangun tidur, maka itu artinya orang itu
berhasil ditipu oleh setan. Nah, orang tersebut memilih patuh kepada perintah setan. Perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud tidak jadi dilaksanakan. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah ngalamin. Bangun jam 2, ya kan? Bangun jam, kok tiba-tiba dalam hati itu ada bisikan gitu kan. Nah, masih lama itu. Tidur lagi aja katanya. Dalam hati itu. Nah, terus saya tidur lagi kan. Di dalam hati saya mikir, waduh ini udah jam 2 ini, kalau saya nggak nekat bangun bisa kelewatan ini waktu tahajud saya. Nah, kemudian saya yakin yang bisikin saya itu pasti bukan Allah itu, karena saya disuruh tidur lagi. Ayo tidur lagi. Waktu masih lama. Nah, ya ini bukan ria ya. Saya langsung bangun, langsung ke kamar mandi, mengambil air wudhu dan sholat itu. Seandainya saya menuruti bisikan itu, lewat saya tahajudnya malam itu. Nah, kalau pengalaman adik saya di Lampung, itu mau bangun, terus ada bisikan itu, jangan bangun, masih lama malamnya. Tapi adik saya itu tiba-tiba tuh mendengar suara adik saya itu. Mungkin adik saya lebih sakti ya, adik rumah Lampung. Kata adik saya itu mendengar suara, ayo bangun, jangan sampai nggak tahajud malam ini, bisa celaka kamu nanti kalau nggak tahajud. Langsung adik saya perempuan itu langsung bangun. Nah, jadi memang perjuangan untuk bangun di malam hari itu bukan perkara mudah, ya kan? Karena jin-jin itu tahu kalau orang ini bangun berarti orang ini akan jadi orang sukses di kemudian hari, ya kan? Karena Allah sudah menjamin orang yang bangun malam dan tahajud itu akan dijadikan orang sukses di kemudian hari itu. Nah, setelah saya memelihara kucing ya kan di rumah, saya tinggal berdua dengan istri ya, anak saya 2 orang tuh sudah kuliah di Jakarta. Alhamdulillah saya nggak pernah mendengar bisikan-bisikan itu lagi, Pak Andi. Nah, ternyata sebaik-baik rumah itu kalau di rumah itu ada kucing. Ini informasi tambahan ya. Nah, kenapa? Karena jin-jin itu, makhluk-makhluk yang jahat itu, kalau ada kucing takut. Itu. Jadi beda dengan kalau kita memelihara anjing. Nah, jin-jin itu mana seneng ke rumah kita kalau di rumah ada anjing. Nah, untungnya istri saya itu inisiatif ya kita harus melihara kucing nih di rumah. Nah, sebagai informasi ya, kucing itu ternyata binatang malam. Pagi, siang, sore itu tidur ya. Nah, kalau malam dia keliling rumah kemana-mana dia. Nah, kata Pak ya itu, kalau di rumah ada kucing, itu jin-jin makhluk-makhluk halus itu pada takut sama kucing, artinya pada pergi. Nah, alhamdulillah saya merasakan langsung itu. Sekarang tidak pernah mendengar bisikan-bisikan kalau mau bangun itu disuruh jangan bangun, nanti malam masih lama. Nah, kalau tidur lagi pasti bablas itu. Tahu bangun udah adzan subuh kan, kelewatan. Nah itu. Nah, kemudian ternyata ada makhluk-makhluk halus itu yang datang ke setiap rumah
Kalau orang penghuni rumah itu mau bangun sholat tahajud, wah itu pasti dihalang-halangi itu. Jadi dengan bisa bangun malam itu sudah luar biasa kita. Karena berarti kita selamat dari gangguan setan-setan yang mau menghalang-halangi kita sholat tahajud itu. Nah, setiap orang yang mau mendirikan sholat tahajud pasti banyak sekali tantangan dan godaan. Salah satu tantangan tersebut adalah rasa malas yang luar biasa. Di saat susah enak-enaknya sedang tidur. Nah, saudaraku, perhatikanlah, banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mau sholat tahajud. Nah, untuk tahap pertama materi tentang ilmu sholat tahajud ini kita cukupkan dulu. Nah, kita memasuki tahapan penutup, yaitu kepastian yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia di seluruh alam dunia ini. Hendaklah pelajaran tentang sholat tahajud kita pada hari ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita semua tentang sholat tahajud ini. Semoga dengan tahajud yang ikhlas di setiap waktu malam hari, kita sanggup menciptakan banyak kesuksesan di dalam hidup kita di dunia ini. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.